PT Karisma Sejahtera Logistik adalah perusahaan freight forwarding yang melayani jasa pengiriman kargo dalam dan luar negeri. PT Karisma Sejahtera Logistik menjadi pilihan kami melakukan immersion program MMUGM yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori pembelajaran selama masa perkuliahan ke dalam permasalahan di dunia bisnis secara langsung. Kami melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Ismail Yakub selaku founder dari CEO PT KSL dan Bapak Evartus Ikoraya selaku CEO dari Indo Global Transport yang merupakan bagian dari PT KSL. PT Karisma Sejahtera Logistik adalah perusahaan forwarder yang didirikan pada tahun 2015 dari 4 karyawan dan berkembang menjadi 70 karyawan dalam kurun waktu 5 tahun. PT KSL memiliki visi untuk menjadi perusahaan di bidang logistik di Indonesia yang dapat diandalkan. Dan PT KSL memiliki misi untuk memberikan pelayanan yang prima dan mempermudah hidup pelanggan sebagai penambah devisa negara dan dapat memenuhi kebutuhan hidup semua pemangku kepentingan. PT KSL memiliki servis logistik dalam bidang layanan angkutan udara, angkutan laut maupun angkutan darat. Saat ini PT Karisma Sejahtera Logistik memiliki planning untuk melakukan peningkatan pengembangan bisnis di bidang freight forwarding agar lebih bersaing di skala internasional dengan sasaran untuk melakukan penambahan tim sales marketing sebanyak 30 orang. Setelah mengetahui aspirasi dari PT KSL, kami akan memetakan secara rinci faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi bisnis PT KSL, sehingga dapat menyiapkan strategi bisnis yang lebih terarah sesuai rencana penambahan fungsi sales dan marketing. Analisis faktor eksternal akan menggunakan Porter 5 Forces dan analisis faktor internal akan menggunakan analisis SWOT. Supplier power yang rendah membuat PT KSL harus memberikan layanan terbaik karena pemilihan supplier yang relatif banyak. Kompetitif rivalry yang tinggi membuat PT KSL harus terus berinovasi pada layanan bisnisnya. Buyer power yang cukup tinggi membuat PT KSL harus memberikan layanan terbaik untuk mempermudah customer-nya. Trade of new entry dan substitution yang rendah membuat PT KSL harus membuat positioning yang jelas terkait strategi yang dipilih. Dari hasil analisis internal kami dengan menggunakan SWOT, dapat disimpulkan bahwa PT KSL memiliki kekuatan dalam hal loyalitas konsumen. Pertumbuhan e-commerce dan juga teknologi informasi membuka peluang ekspansi dan layanan baru bagi PT KSL. Kemudian dari sisi positioning, risiko pesaing baru serta perubahan kebijakan perdagangan memerlukan strategi bisnis yang fleksibel dari PT KSL. Berdasarkan analisis strategi bisnis dan strategi pengelolaan SDM, PT KSL dapat fokus pada 5 hal, yaitu penguatan program pengembangan dan pelatihan, sertifikasi profesi, perbaikan talent management, digitalisasi sistem informasi SDM, dan peningkatan budaya inovasi melalui budaya dengan perubahan core value PT KSL yang sejalan dengan entrepreneurial leadership sebagai faktor kekuatan PT KSL. Dalam entrepreneurial leadership, untuk dapat berjalannya setiap strategi perusahaan, efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan pemimpin untuk memberikan arah atau path kepada karyawannya untuk dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri, serta pemimpin memberikan dukungan atau support yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sehingga dapat tercapainya pengembangan bisnis PT KSL. Sebagai respon untuk meningkatkan kinerja para sales, maka perlu desain pelatihan yang selaras antara level organisasi hingga individu karyawan dengan strategi PT KSL melalui training need analysis dengan mengadopsi KKNI dan knowledge digital logistik yang semakin menantang. Industri logistik masih sangat atraktif bagi PT KSL, disertai dengan growth dari industri tersebut yang masih sangat besar. Kami berterima kasih kepada tim immersion program dari OGM karena memberikan rekomendasi yang baik bagi pengembangan dan berkelanjutan PT KSL sehingga rekomendasi yang diberikan dapat membantu kami untuk berkembang dan mewujudkan aspirasi kami.